Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Rabu, tanggal 2 November 2022. Semoga Anda ada dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita dalam menjalani hari ini. Oke, kembali kami akan sampaikan materi stock review untuk stock pick transaksi saham hari ini, ya, dengan diawali dengan dua catatan. Yang pertama adalah sampai hari ini, hari Rabu tanggal 2 November 2022, kami menyatakan bahwa kami tidak memiliki saham yang akan kami sebutkan atau review pada materi ini, yakni Auto, MPMX, Pegas, dan INKP. Jadi kami tidak mempunyai benturan kepentingan atas apa yang kami sampaikan di sini, karena kami tidak sedang memilikinya. Hingga hari ini pukul 8 tanggal 2 November 2022, pukul 8 pagi ya. Hal yang kedua adalah kami memperlakukan pernyataan disclaimer. Dan apa yang kami sampaikan di sini, demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, sekian pernyataan disclaimer kami. Jadi kami tidak mengajak Anda untuk membeli atau menjual apa yang kami sampaikan di sini. Lakukan sendiri riset Anda, do your own research, dan itu semua segala keputusan yang Anda ambil adalah menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Oke, kita masuk ke saham yang akan kita review. Yang pertama adalah kami pilihkan saham atau kami dapatkan saham yang tidak termasuk LQ45 di sini adalah PT Astra Auto Parts Tbk dengan kode saham AUTO atau kita baca saja Auto. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari Auto. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Price earning ratio di bawah 10, price book value di bawah 1. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Jadi menurut kami Auto ini secara fundamental termasuk sehat. Kemudian kita masuk ke teknikalnya. Oke, kalau kita lihat dari candlestick-nya ya, Auto kemarin ditutup di harga 1.335, naik 1,14% dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi ada di 1.340 dan harga terendah ada di 1.320 ya. Kalau kita lihat ya, Auto ini sudah mantul ya. Sudah mantul dari garis pivot 38,2% ya, bergerak ke atas, nembus garis pivot 50%, kemudian dia bergerak di antara garis pivot 50% tersebut atau 1.205, kemudian tembus dan lanjut terus hingga menembus garis pivot 78,6% atau 1.315 ya.
Oke. Jadi auto ini candlenya masih bergerak naik ya, bergerak naik. Oke, kami melihat di sini area beli ya, eh, agak konservatif ya. Jadi menunggu dia retrace ya. Sini area belinya dapat dilakukan di harga 1280 sampai dengan 1300. 1280 sampai dengan 1300 ya. Dengan target harga di 1370 dan untuk manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1280. Oke, artinya selama harga masih di atas garis Fibo 1280, masih di atas 1280, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang sudah memiliki dengan target harga di 1370 dan stop loss jika harga tembus di bawah 1280. Oke, itu untuk auto. Kemudian kita masuk ke saham yang termasuk dengan LQ45. Sini kami dapatkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan kode saham PGAS atau kita baca saja Pegas. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari Pegas. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Debt equity ratio di bawah rata-rata industrinya. Jadi Pegas ini masih termasuk sehat dan tentu saja karena dia juga masuk ke dalam LQ45, tentu fundamentalnya juga kuat. Sekarang kita masuk ke teknikalnya. Oke, Pegas kemarin ditutup di harga 1960 naik 0,77% dibanding hari sebelumnya dengan harga tertinggi ada di 1960 dan harga terendah ada di 1940. Ya, kalau kita lihat secara candlestick, Pegas ini masih dalam uptrend ya, dan dia bergerak dari eh, ya atas garis Fibo 61,8% ya, 61,8% dan tembus ke atas garis Fibo 78,6% ya. Di sini kami lihat area beli dapat dilakukan di harga 1910 sampai dengan 1945. 1910 sampai 1945 dengan target harga terdekat di 2020. Adapun untuk manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1910. Dengan pengertian lain, selama harga Pegas ini masih di atas 1910, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian dengan target harga terdekat di 2020 dan stop loss jika harga tembus di bawah 1910. Oke, itu untuk Pegas. Kemudian kita kembali masuk ke saham yang bukan LQ45. Di sini kami dapatkan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode saham MPMX ya, kita baca saja MPMX. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari MPMX. Price earning ratio di bawah 10, price book value di bawah 1, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya.
Current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Jadi menurut kami MPMX ini termasuk sehat ya. Kemudian kita lihat teknikalnya. MPMX ini kemarin ditutup di harga Rp1.050, naik 0,48% dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi ada di Rp1.050 dan harga terendah ada di Rp1.045 ya. Oke. Kalau kita lihat juga secara candlesticknya, MPMX ini eh, berangkat di bawah garis Fibo 23,6%, kemudian tembus dan melanjutkannya hingga di atas garis Fibo 23,6% atau di Rp1.015. Ya, ia akan mencoba garis Fibo 38,2% atau di 1.090. Namun area beli yang kami lihat di sini dapat dilakukan di harga 1.025 sampai dengan Rp1.035. 1.025 sampai dengan Rp1.035 dengan target harga di Rp1.070 ya. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga MPMX ini tembus di bawah Rp1.025. Dengan pengertian lain, selama MPX ini masih di atas Rp1.025, dapat dilakukan pembelian dan atau mengakumulasi pembelian dengan target harga taking profit terdekat di Rp1.070 dan tutup kerugian jika harga tembus di bawah Rp1.025. Oke, demikian untuk MPLS. Terakhir, selanjutnya kita masuk kembali ke saham non LQ45. Di sini kami dapatkan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dengan kode saham INKP ya. Kita baca saja INKP. Oke, kita lihat terlebih dahulu highlight fundamental dari INKP. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, return on equity di atas 10%, price earning ratio di bawah 10, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Jadi menurut kami, INKP ini masih termasuk sehat. Dan tentu saja karena dia LQ45, tentu juga dia termasuk sehat dan kuat ya, secara fundamental keuangannya. Kemudian kita masuk ke teknikalnya. INKP kemarin ditutup di harga Rp9.600 ya. Rp9.600 tidak berubah dengan harga tertinggi ada di 9.600. Kemarin ditutup di harga Rp9.600 tidak berubah dengan harga tertinggi di 9.650 dan harga terendah di 9.425 ya. Kalau kita lihat ini INKP ini masih di atas garis Fibo 23,6% ya, atau 8.425 dengan candle yang naik ya, atau uptrend ya, mencoba menembus garis Fibo 38,2% atau 9.775. Sini area beli yang dapat kami lihat adalah di harga 9.325 sampai dengan 9.500, 9.325 sampai 9.500 rupiah dengan target harga untuk taking profit dapat dilakukan di harga 9.825.
Adapun untuk manajemen risiko, stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 9.325. Dengan pengertian lain, selama harga INCAP ini masih di atas 9.325 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang sudah memiliki dengan target taking profit terdekat di harga 9.825 dan stop loss atau tutup kerugian jika harga tembus di bawah 9.325. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di dalam kolom komentar. Ya, terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan subscribe. Mendukung channel ini dengan tetap berikan like dan subscribe atas channel ini. Ya, karena apa yang Anda lakukan itu dapat menambah semangat motivasi kami bahwa channel ini ada yang mengikuti dan ada yang eh, merasa bermanfaat ya, dan juga mungkin bermanfaat juga bagi sekitar kita ya sebagai perbandingan atau sebagai literasi edukasi dalam mengikuti eh, dinamika pasar modal dan mencari rezeki di pasar modal. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kembali, terima kasih banyak untuk dukungan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan insya Allah sampai jumpa kembali. Salam.